Apa yang pertama kali terlintas di pikiran lu ketika mendengar kata hijrah? Hijrah. Genfan Official present. Berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Pergi atau seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Berubah menjadi manusia yang lebih baik. ke suatu tempat yang lain atau menjadi orang yang baru mungkin. Menurut lu kenapa banyak orang yang merasa takut atau ragu untuk hijrah? Karena mungkin merasa bahwa dirinya tuh sudah terlalu banyak dosa, mungkin jadi kayak mending nanti dulu deh gitu hijrahnya, atau mungkin nanti dulu deh tobatnya gitu. Menurut saya sih karena dari dirinya sendiri ya, sudah yakin belum untuk melakukan hijrah tersebut. Karena belum siap berubah ya. Kalau kata gue mah, belum siap berubah. Jadi kayak, ya gue nyaman posisi sekarang, menjadi lebih baik tuh nanti dulu deh. Mungkin karena sudah merasa nyaman di zona nyamannya dia, jadi kayak untuk mungkin keluar dari zona nyaman itu membuat mereka menjadi takut atau kurang nyaman. Kan hijrah tuh keluar dari zona nyaman kali ya, jadi orang-orang belum terbiasa, jadi banyak yang takut dan ragu gitu untuk memulainya. Apa tantangan terbesar dalam berhijrah yang pernah lu alami atau lihat? Kenal temen tuh, jadi memang temen gue tuh yang emang awalnya tuh ya nakal lah kita bisa bilang. Terus dia mulai berubah, tapi masih tobat sambel. Jadi kayak yang dia udah mulai ikutan rutin sholat, tapi besok lupa lagi. Paling kalau misalnya dari aku ya, kan aku berhijab nih, kadang suka tergoda sama teman-teman yang belum pakai hijab gitu-gitu sih paling. Iya, lebih styling dan lain-lain gitu. Mungkin kayak lebih kesiapan mental. Tapi pernah ada teman kamu yang misalnya dari yang gak berhijab tiba-tiba berhijab? Oh, ada banyak. Termasuk aku awalnya berhijab menjadi tidak berhijab. Dulu sih saya pernah bersekolah di SD Nonis ya, SD Kristen lebih tepatnya. Nah di situ saya mengalami kesulitan untuk mengaji atau melakukan sholat. Tapi setelah SMP saya dimasukkan sama nenek saya ke sekolah madrasah. Jadi di situ saya mulai berubah lah menjadi lebih baik. Tantangannya istiqomah sih. Ya, susah istiqomahnya. Lu pernah nggak sih merasa dijudge atau melihat orang lain dihakimi karena hijrah? Pernah sih, saya pernah ngeliat teman saya yang misalnya awalnya dia nggak berjilbab, tapi setelah berjilbab dia kayak diceng-cengin gitu. Kok berjilbab sih, buka aja jilbabnya. Jadi lebih ke situ sih. Oh, enggak sih. Enggak dong, harusnya support sih kalau misalkan kayak gitu. Karena susah juga sih buat istiqomahnya. Belum pernah lihat. Kalau kita sih lingkungan cenderung mendukung ya. Cuman ya balik lagi orangnya sendiri kadang yang memang kita dukung malah maju mundur. Capek sendiri lihatnya jadinya. Menurut lu hijrah itu harus langsung total atau bisa pelan-pelan? Kalau menurut gua hijrah itu total sih. Menurut saya harus pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, yang penting yakin, dan pelan-pelan yang penting yakin. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan yang pasti, step by step, karena kan nggak mungkin ada yang instan gitu. Karena kalau pelan-pelan itu lebih terorganisir, atau lebih tepatnya imannya lebih kebentuk lah, lebih kuat. Kalau secara tiba-tiba atau instan itu kayak berarti dia nggak menjalani yang namanya hijrah. Karena kalau misalnya langsung total tuh nanti akan kaget sendiri gitu loh. Dan takutnya nanti malah jadinya nggak baik gitu. Maksud gue gini, balik lagi ke si orangnya ya. Gue ngelihat yang memang ada keinginan tapi belum niat. Itu jadi kayak tanggung, mending lu nggak usah dulu deh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah kata yang sering kita dengar, yaitu hijrah. Kata ini bukan hanya soal berpindah tempat atau mengganti penampilan, tetapi tentang sebuah perjalanan spiritual yang lebih dalam. Hijrah seringkali kita artikan sebagai perubahan besar. Mungkin kita berpikir hijrah bisa dilakukan nanti saat sudah siap. Padahal hijrah itu bukan soal menjadi sempurna dalam sekejap, tetapi tentang usaha untuk menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai kita dari hasil saja, tetapi dari niat dan usaha kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Ini menunjukkan bahwa hijrah adalah sebuah jalan yang dipenuhi dengan harapan kepada rahmat Allah, bukan sekedar perubahan luar. Kita terkadang takut hijrah karena merasa belum cukup baik, merasa banyak dosa, merasa jauh dari Allah, tapi justru itulah alasan kenapa kita harus berhijrah. Karena setiap manusia punya kekurangan dan tidak ada yang sempurna selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi, jika kita merasa banyak dosa, jangan biarkan itu menghalangi kita untuk berubah. Hijrah bukan soal menjadi alim dalam semalam, atau bukan soal langsung hafal 30 juz Al-Quran. Hijrah itu adalah proses, dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten, misalnya memperbaiki sholat, mengurangi perbuatan maksiat, menjaga pergaulan dengan orang-orang yang baik, dan yang terpenting adalah niat kita untuk kembali kepada Allah. Mungkin bagi sebagian dari kita, hijrah terasa berat. Takut dikomentari orang, takut tidak bisa istiqomah, tapi ingatlah, Allah tidak melihat seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa tulus niat kita, seberapa kuat azam kita untuk berubah. Jadi, mari kita perbaiki niat kita. Hijrah bukan soal sempurna, tetapi tentang komitmen untuk memperbaiki diri. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, yang mudah dilakukan, dan percayalah Allah akan memudahkan langkah kita. Teman-teman, kita adalah generasi yang penuh potensi. Jangan biarkan ketakutan akan komentar orang atau kekhawatiran tentang konsistensi menghentikan langkah kita. Kalau kita ingin merubah, maka mulailah sekarang. Mari kita hijrahkan hati kita, hijrahkan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Allah. Meskipun dengan langkah yang kecil, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 118, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaubat. Semoga langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan ini mendapat keberkahan dari Allah dan kita selalu diberi istiqomah untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap langkah hijrah kita dan semoga kita menjadi orang yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.